benar garis besar yang ditekankan oleh Bapak Presiden. Saya katakan tadi, beliau sangat menaruh perhatian kepada pertahanan kita yang kuat. Halo Sobat Sistem Pertahanan. Ada berita hangat terbaru hari ini, yaitu Cina kembali mengklaim wilayah Natuna. Konflik Natuna memanas kembali setelah Cina menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, karena mengeklaim wilayah itu miliknya. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan, ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara. Lantas bagaimana cara Indonesia diplomasi Laut Natuna Utara dari Cina? Dilansir dari Oke News, Indonesia perlu menegaskan kehadirannya di perairan Natuna, karena kehadiran negara di wilayah yang diklaim merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat internasional. Klaim bersejarah Cina berdasarkan aktivitas perikanan yang sudah lama dilakukan di Indonesia tidak memiliki dasar hukum dan tidak diakui di bawah UNCLOS, United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB. Dalam hal ini perlu adanya dukungan pemerintah Indonesia dalam hal subsidi untuk mendorong nelayan-nelayannya melaut di perairan Natuna. Hal lain yang jadi sorotannya adalah patroli Indonesia di wilayah perairan Natuna yang perlu ditingkatkan kapabilitasnya untuk bersaing dengan kapal penjaga pantai Cina yang berkeliaran di perairan Natuna. Pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengakui klaim Cina melalui 9 garis putus-putus. Penolakan klaim itu dapat dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pemerintah Cina untuk mengelola perairan Natuna. Namun di sini namanya disamarkan juga mengusulkan pemerintah melakukan apa yang disebutnya sebagai backdoor diplomasi atau diplomasi pintu belakang untuk berkomunikasi dengan Cina, agar kejadian pelanggaran di perairan Natuna tidak terulang lagi. Diplomasi pintu belakang adalah langkah diplomasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ditunjuk pemerintah yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Backdoor diplomasi biasanya dilakukan agar hubungan antar dua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif. Backdoor diplomasi dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal. Pesan yang disampaikan oleh nama disamarkan, bila nelayan-nelayan Cina terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen anti negara Cina dari publik Indonesia. Karena kepentingan Cina juga banyak di Indonesia, investasinya, lalu uangnya yang ada di sini. Jangan berpikir kalau kita jadi kreditur investasi itu posisi tawar kita jelek, tapi jika Cina terus memanaskan situasi seperti ini akan mengundang reaksi dari publik Indonesia. Dia memperingatkan bahwa sentimen yang muncul dapat mengganggu kepentingan Cina di Indonesia, apalagi jika kemarahan publik tak dapat dibendung pemerintah. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan berita ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan sebijak-bijaknya. Cukup sekian dulu dengan video kali ini, terima kasih.